Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, tidak boleh, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Insya Allah 90% menjadi nyata. Oke. The Devil. Maskulin. The Queen of Pentacles. The King of Swords. Kamu bisa berdealing dengan Earth sign and Air sign. The Judgment. Wow. Maskulin lagi mantap feminim ya. Ada keinginan ingin balik, tapi dia juga ngelihat feminim. Ada yang menghampiri feminim. Ya. Jadi aku ngelihatnya nih, dia cemburu nih. Maskulin cemburu ke kamu. Karena kamu sudah mapan, sudah dewasa. Dan dia cemburu ke kamu kalau feminim bangkit, bahkan menerima orang baru. Cemburu banget ya. Sebagian dari maskulin ada yang mau kembali tapi dengan niatnya yang nggak baik ya, hati-hati, karena ada the devil. Jadi dia ingin mengendalikan kamu lagi, hati-hati ya. Tuh, mau ngendaliin kamu pelan-pelan ini. Mau ngendalin kamu pelan-pelan, mau milikin kamu pelan-pelan, pengen nguasain lagi ya. Hati-hati ya untuk feminim. Ada the Devil, the Queen of Pentacles, and the King of Swords, the Judgment, and the Knight of Cups, dan juga ada the Knight of Pentacles. Ya, Six of Wands. Sebagian dari maskulin ada yang mempelajari tentang ilmu spiritual juga ya. Lambat launnya. Jadi dia coba menggunakan alam bawah sadarnya dia, intuisinya dia. Ya, karena dia sekarang tuh sulit banget mencapai kesuksesannya. Sulit untuk fokus, tanggung jawabnya juga besar. Bahkan di sini juga dia berat banget untuk berkata jujur, sebenarnya berat. Tapi ya mau gak mau, dia nantinya harus endingkan sandiwara ini. Ya. Dia cemburu nih sama kamu ya feminim, dan dia coba untuk bisa kembali lagi sama kamu nanti, tapi yaitu dia tujuannya hanya untuk kemenangan dia saja ya, kesuksesannya dia sendiri, aku ngelihatnya. Dan ya dia pengen banget nguasain
pikirannya kamu ya, terutama ketika kamu sudah komitmen dalam suatu hal, pasti kamu serius gitu loh, nggak main-main. Itu yang dia inginkan. Karena dia kan orangnya bosanan dalam proses ya, nggak suka dengan prosesnya, selalu ngeluh gitu ya. Kok nggak sukses-sukses, kok nggak kaya-kaya gitu ya, ngeluh terus. Sedangkan feminim yang bekerja di sini. Ya, feminim yang bekerja, feminim yang memperbaiki ataupun yang membentengi segala energi negatif ya. Entah itu serangan ilmu hitam, pelet, ataupun guncingan, ataupun fitnahan ya, ataupun kebohongan gitu. Aku ngelihatnya. Ya, maskulin masih menikmati permainan bebasnya dia. Ya, masih menikmati. Tapi dia ingin banget kembali ke kamu juga. Dia bayanginnya ke kamu kok. Walaupun dia dengan orang lain ya, dia bayanginnya kamu. Tuh. Walaupun dia dengan orang baru, dia bayanginnya kamu. Karena dia melihat kamu tuh sudah memiliki karakter baru. Ya, lebih dewasa, berkomitmen, bahkan juga sukses. Sekarang perjalanan hidupmu dia lihat, yang dia pantau. Makanya dia nggak mau ngelepasin kamu begitu aja. Kamu di sini juga lagi belajar mulai dari nol lagi ya, tuh ya. Dia nggak mau ngelepasin kamu, walaupun dia tahu nih kamu sudah move on. Dia nggak mau ngelepasin kamu guys. Dia kepengen balik sama kamu nih. Dia memang dengan hidupnya dengan orang baru saat ini, ya. Tapi dia masih mantau kamu. Ya, Six of Swords, the Page of Pentacles, dan Page of Swords. Jadi memang dia iri kalau kamu raih sukses tanpa dia. Dia iri kamu lebih bahagia dari dia. Ya, dan dia marah besar kamu sudah bisa pergi dari dia. Ya, dia kecewa, dia emosional. Dan dia larinya ke ya pada kehidupan yang bebas. Ya. Aku ngelihatnya. Ten of Pentacles. The Tower. Ace of Cups. Oh my God. The Empress. The King of Wands. Maskulin perjalanan hidupnya ini akan mengalami kehancuran ya. Dari hubungannya dia dengan orang ketiga nih. Perlahan-lahan akan hancur ya, berantakan. Dan ingin kembali ke feminim. Karena dia baru menyadari setelah adanya perpisahan, setelah adanya kehancuran, ketulusan cinta dan kesuksesan yang dia raih itu adalah dari ketulusannya feminim. Ya, feminim inilah yang memberikan energi menarik. Entah itu rezeki ataupun lawan jenis ya. Oke. Maskulin di sini masih
haus akan kepuasan, entah itu secara seksualitas ataupun materi. Obsesi dengan kestabilan hidup yang sempurna, terutama dikelilingin banyak orang yang menyanjung dia, yang suka sama dia, yang menginginkan dia. Dia merasa itu adalah cinta yang besar buat dia. Dia merasa diagungkan tuh sangat luar biasa gitu ya. Makanya dia obsesi. Bahkan sebagai maskulin ini sebagiannya ada yang belajar tentang ilmu hitam, pelet, untuk mendapatkan kestabilan hidup dan dipercaya orang, terutama dalam cinta ya. Aku sambil minum dulu ya bentar. Maskulin. Kamu marah setelah tahu feminim mencoba memperbaiki perjalanan toksiknya bersama kamu dan belajar untuk move on, belajar dari nol lagi, bahkan sudah ada yang berkomitmen dengan orang barunya. Maskulin ini marah, cemburu, kecewa, bahkan memantau feminim ya, ingin kembali tapi ya dengan cara menghancurkan pelan-pelan ya ketulusannya feminim, kemakmurannya feminim. Kita lihat dengan Clarify-nya. Kita lihat The Devil, Clarify dari Devilnya. Tarik guys. Clarify dari Devilnya. Seven of Pentacles. Maskulin sebenarnya ya ingin meninggalkan hubungan toksik juga gitu ya. Tapi karena nggak sabaran dengan prosesnya, jadi selalu mencari jalan pintas lagi. The Fool. Kan aku ngeliatnya memang dia nggak kuat dengan prosesnya ya, nggak sabaran, maunya cepat berhasil, ini yang harus dibuang. Makanya selalu gagal dan gagal ya, karena orangnya nggak sabaran untuk memadu kasih, nggak sabaran membangun masa depan, nggak sabaran untuk bekerja sama. Karena inginnya kebebasan. Apalagi ya dia orangnya nggak kuatan atas tanggung jawab. Ya, kita lihat dengan The King of Swords-nya. Jadi coba untuk mengendalikan dan ngontrolling. Tuh kan? Seven of Swords. Ini orang selalu serakah ya. Ya dia merasa belum puas aja.
membuat kamu tersiksa atas penantian kamu ke dia. Dan dia selalu ingin menguasai apa yang kamu miliki, terutama cara kamu move on, cara kamu bersabar, terutama dalam hal spiritual. Dia pengen banget kayak kamu. Sebenarnya kayak gini, kok bisa sih feminim kuat tanpa gue? Ibaratnya contoh kayak misalnya seksualitas gitu ya. Kalau dibanding laki-laki sama perempuan kan yang nggak tahan itu adalah laki-laki ya. Ini bukan secara energi, tapi secara fisiknya gitu. Jadi yang nggak kuat itu adalah energi maskulin ya, kalau secara energinya. Jadi dia bingung gitu, kok bisa sih ya feminim kuat tanpa ada seksualitas, tanpa ada hawa nafsu gitu. Kok bisa gitu? Padahal di sini feminim tuh tersiksa. Rasa rindu, rasa kangen, hawa nafsu itu bercampur aduk. Cuman feminim coba untuk memulai kehidupan barunya dengan penuh sabar, penuh dengan tanggung jawab. Jadi feminim tuh kalau sebelum melakukan sesuatunya tuh berpikir dulu efeknya. Aduh, nanti kalau gue begini-begini ya pastinya nanti akan kena efeknya nggak nih gitu. Dan itu akan menyulitkan kehidupan kamu ke depannya gitu kan. Makanya nih maskulin itu mantau kamu, ingin copy kamu tapi sulit, berat banget. Beratnya adalah perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual itu ya mengoreksi diri. Ya. Kita lihat tentang The Knight of Cups-nya. Itu ya. Dia selalu mencari keberuntungan ya dalam setiap hubungan. Siapapun yang dia dapati, yang dia dekati, ya udah cari keberuntungan orang itu, dia manfaatkan ya dengan cara menjanjikan sesuatu dengan serius, entah itu pertunangan atau pernikahan atau dengan harta gitu ya, atau dengan pekerjaan. Ya, dia manfaatin kamu seperti itu ya. Bukan kamu aja sih feminim, tapi siapa aja yang dia temui, kalau itu orang bawa keberuntungan ya udah manfaatin ya dengan sikap manisnya dia. Karena di sini yang dia kejar hanyalah popularitas, ketenaran, sanjungan orang. Ya. Dia dengan orang baru ini juga hidupnya was-was ya. Tidak ada kebahagiaan karena dia dihantui tentang kehancuran nih. Dan ternyata ketulusan itu ada di jiwanya feminim. Ya, perjalanan maskulin dan orang barunya ini ya dihantui rasa ketakutan atas kehancuran yang akan dia alami lagi ya dengan si karmik. Tuh. Maskulin. Tuh ya. Dia pengen balik lagi sama kamu nih nantinya. Karena dia sudah tahu suatu hari kebahagiaan dia dengan karmik pasti akan mengalami kehancuran, mengalami berantakan. Tuh. DM ini masih membayangkan seseorang ya, kamu dan juga karmik. Ini masih ada dalam doanya dia nih. Siapa sih pemenang hatinya dia gitu loh. Karena dia merasa dibutuhkan, merasa dicintai, diinginkan. Kita lihat ya. The Page of Swords. Ya, dia mantau kamu karena dia pengen union lagi sama kamu ya, dia pengen bahagia lagi, pengen seneng-seneng lagi. Dan ya dia mantau kamu juga salah satunya dia merasa
kebahagiaan yang luar biasa itu sama kamu, perlahan tapi pasti. Tapi dia juga ingin mengendingkan nih perselingkuhan ini ya nantinya. Kenapa? Ya karena dia melihat kamu sudah memulai kehidupan baru dengan penuh energik, penuh dengan semangat. Bahkan juga sudah bisa mempelajari tentang segala trik ya. Kita lihat dengan the tower-nya. Ya, jadi apapun yang dia sodorkan, apapun yang dia tawarkan, ya tentang keseriusan ataupun tentang lamaran ataupun tentang komitmen, ini akan hancur terus ya. Kita lihat the tower. Tuh. Dia coba untuk ngelawan ya. Tapi dia ada rasa ragu ya untuk melangkah memperjuangkan masa depan dia. Ya karena dia dengan orang baru ini ya ujungnya akan hancur juga gitu loh. Jadi masih ada keraguan dia ya bisa mengambil langkah bahagia dengan orang baru tuh masih ada keraguan. Salah satunya dia masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa rindu, masih menyimpan rasa keinginan sama kamu, obsesi. Bahkan dia juga ada rasa penyesalan karena dia menghadirkan adanya drama, adanya hal-hal buruk ya. Terutama dia juga menyesal mempelajari ilmu hitam ataupun memberikan fitnahan ya atau skandal ke kamu. Kecewa sih dengan hubungan toksiknya juga. Salah satunya di sini feminim sudah ada orang baru juga ya. Jadi aku nggak mau tambahin. Kenapa? Biar energinya bekerja. Kita minta sama Yang Maha Kuasa agar feminim diberikan ketulusan cinta pada dirinya sendiri ya. Dan mendapatkan kemenangan, kesuksesan dari adanya ketulusan dan cinta kasih, kelembutan, bukan kekasaran, ya bukan kesombongan, tapi kelembutan yang dipakai, ya. Dan coba untuk berdamai, walaupun ya di sini feminim terluka, tersakiti, gitu ya. Coba untuk berdamai, memang sulit, tapi ya dipaksakan aja pelan-pelan, ya. Agar tidak menjadi bumerang nantinya ke depannya. Kalau terlalu berkepanjangan dendam juga nggak baik. Nanti bumerang ke anak cucu cicit ya. Jadi harus dipaksa. Dipaksa lembutkan hati, pikiran. Power. You instinctively know what is right for you. And you have the power to say no or to walk away anytime. Twin flames. Your patience ignites time. You are trying too hard. Give it time. Maskulin, kamu harusnya percaya dengan insting kamu sih. Kalau kamu belajar sabar dalam menghadapi hawa nafsumu, ya kamu akan raih kesuksesan hidup lagi, keberuntungan terus dengan feminim. Ya, kamu ingin memperbaiki ini, ya memperbaiki ya tentang kelakuannya kamu, tapi ini bisa terlambat sih kalau aku bilang. Kenapa? Karena feminim sudah menikmati kesendiriannya. Dan kamu harusnya menggunakan insting kamu sebagai kekuatan kamu untuk meninggalkan sesuatu yang gak baik dan bisa berkata tidak untuk hal yang buruk. Karena ini adalah pelajaran dari perjalanan Twin Flames. Yang mana ya semuanya gitu, semuanya gara-gara maskulin ini. Ya kamu melelahkan sebenarnya, energinya udah capek ya. Time sebenarnya ini adalah waktu kamu terlalu terlalu keras
untuk mendapatkan kesempurnaan dalam setiap hubungan. Padahal kesempurnaan itu adalah kekurangan satu sama lainnya yang menjadi kelengkapan. Ya, itu bagi aku sih. Jadi kesempurnaan itu adalah saling melengkapi. Ya, kekurangan satu sama lainnya menjadi pelengkapan. Dan di sini kamu sebenarnya ingin percaya gitu dengan adanya perubahan, dan kamu harus yakin dengan adanya perubahan sekarang adalah suatu kehidupan yang kamu terima saat ini akan menjadi suatu alasan yang baik nantinya untuk merubah pandangan hidup kamu, ya, merubah situasi kamu, ekonomi kamu. Memang butuh proses untuk menerimanya ya. Dan di sini kamu harus percaya dengan hasrat kamu saat ini, apakah baik atau buruk efeknya nantinya. Harusnya kamu percaya itu, ya. Jadi segala sesuatunya tuh butuh waktu dan butuh sabar. Ya, terutama dalam perjalanan Twin Flames itu tidak sekali dapat ujian, tapi seumur hidup. Ya, seumur hidup, dan itu melatih diri kita masing-masing, terutama feminim dan maskulin. Baru si karmik bisa menjadi energi feminim nantinya kalau dia ada keinginan berubah, ya, yaitu tentang taubatlah gitu ya, menjadi lemah lembut, menjadi adem gitu ya. Itu bisa, dan tidak mengambil hak orang, menyakiti atau menguasai gitu ya. Itu bisa menjadi energi feminim. Begitupun maskulin. Dan feminim begitupun sama, bisa menjadi energi karmik, energi maskulin. Ya kalau sifat baik diganti dengan sifat buruk, ya. Hati-hati ya feminim, di sini ada serangan, entah itu fitnahan ataupun gaib ya. Jadi kamu harus komitmen healing kamu, tetap banyak belajar tentang spiritual. Jangan lepas, jangan lengah ya. Walaupun sulit dan berat tanggung jawabnya, tapi insya Allah ini akan ada suatu kesuksesan dan hasil yang terbaik buat kamu feminim. Di sini maskulin memang ingin banget kembali sama kamu, ingin memulai kehidupan baru lagi sama kamu, tapi dia tahu ya kalau dia mau kembali sama kamu, dia harus mengendingkan tentang menduakan. Dan sini maskulin juga lagi ada bermasalah ya tentang hutang piutang. Jadi dia lagi banyak keguncangan ya, terutama masalah karir dan juga pasangan. Ya, aku ngelihatnya. Oke, sebentar. Aku cari kartu ininya. Ya, kamu bingung ya ngelihat feminim kok kelihatannya bagi kamu tuh banyak duit aja. Ya, rezeki dari mana nih? Kamu tuh bingung dari mana ya feminim dapat rezeki terus gitu. Tuh, kamu ngebatin banget. Dari mana nih feminim dapat rezeki terus? Dari siapa? Kerjanya apa? Ya. Padahal di sini feminim ini memperbaiki sifat buruknya, memperbaiki cara pandangan hidupnya tentang kecemburuan, keserakahan, kemarahan, semuanya. Mencoba memperbaiki, walaupun butuh proses ya. Ada yang sampai 6 bulan dan 6 tahun melatih diri, terutama juga melatih melawan energi negatif, bukan hanya dari diri sendiri, tapi dari luaran juga ya. Kamu ngebatin banget ya maskulin tentang si feminim, dapat rezeki dari mana, dengan siapa. Ya, kamu ngebatin banget ini. Kok bisa-bisanya ya feminim bisa move on.
terus komitmen untuk traveling juga, sukses pada karirnya, itu kamu mantau. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.